Di keheningan pagi yang menusuk, langit gurun Negev terkoyak oleh dentuman dahsyat. Pukul 05.30 waktu setempat, 19 Juni 2025, sebuah ledakan mengguncang wilayah tersebut, mengirimkan gelombang kejut yang terasa hingga puluhan kilometer jauhnya. Cahaya oranye yang mengerikan menerangi cakrawala, memecah kegelapan dengan kekuatan yang menghancurkan. Sebuah rudal presisi tinggi menghantam langsung pusat medis Soroka di Be'er Sheva, jantung layanan kesehatan bagi ratusan ribu warga Israel Selatan. Dalam hitungan detik, rumah sakit terbesar di wilayah tersebut berubah menjadi zona bencana yang mengerikan. Bangunan-bangunan runtuh, puing-puing beterbangan, dan asap hitam tebal mengepul ke angkasa, menutupi matahari pagi. Serangan brutal ini bukan sekadar aksi militer biasa, ini adalah deklarasi perang terbuka yang terang-terangan antara Iran dan Israel. Eskalasi dramatis ini mengisyaratkan berakhirnya dekade ketegangan yang membara di bawah permukaan, dan menandai dimulainya konfrontasi langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan, menyadari implikasi yang mengerikan dari tindakan ini. Selama bertahun-tahun, Iran dan Israel terlibat dalam perang bayangan yang kompleks, serangkaian operasi rahasia, serangan siber, dan sabotase yang dirancang untuk melemahkan satu sama lain tanpa memicu konflik langsung. Namun, serangan terhadap Soroka mengakhiri era perang bayangan yang penuh perhitungan ini, dan membuka jalan bagi eskalasi militer yang tak terkendali. Sirene meraung dengan memekakan telinga di seluruh Israel Selatan. Asap hitam membubung tinggi ke langit, menjadi saksi bisu kehancuran dan kengerian, dan kepanikan melanda saat staf medis yang heroik berjuang mati-matian untuk menyelamatkan pasien yang tak berdaya di tengah reruntuhan yang berasap. Dokter dan perawat mempertaruhkan nyawa mereka, menavigasi labirin beton yang hancur, dan logam bengkok untuk menjangkau mereka yang terjebak dan terluka. Dunia terkejut dan ngeri, bertanya-tanya dengan tak percaya, mengapa sebuah rumah sakit menjadi sasaran. Pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional ini, memicu kecaman luas dan meningkatkan kekhawatiran akan potensi kejahatan perang. Mengapa serangan ini dilancarkan sekarang, pada saat yang begitu genting dalam geopolitik regional? Serangan yang mengerikan ini menandai pergeseran seismik dalam konflik regional yang sudah lama membara, menghapus garis tipis antara retorika yang berapi-api dan ancaman nyata yang mematikan. Bagi warga Israel yang ketakutan, mimpi buruk terburuk mereka kini telah menjadi kenyataan yang mengerikan. Keamanan yang selama ini mereka junjung tinggi telah hancur berkeping-keping, digantikan oleh rasa takut dan ketidakpastian yang mendalam. Dentuman di Be'er Sheva adalah peringatan yang menggema di seluruh dunia. Stabilitas Timur Tengah yang rapuh kini tergantung pada seutas benang. Fajar yang berdarah itu menandai babak baru yang jauh lebih berbahaya dan tidak pasti bagi seluruh kawasan. Sebuah era konflik terbuka yang mengancam untuk menelan seluruh Timur Tengah dalam kekacauan dan kehancuran. Pukul 6 petang, tentara Israel mendeteksi rudal balistik dari Iran. Sebagian besar dicegat, tapi satu rudal lolos dan menghantam sayap rumah sakit Soroka. Ledakan merobek bangunan api melahap peralatan medis dan listrik padam total. Staf medis berjuang mengevakuasi pasien di tengah kegelapan dan reruntuhan. Suara alarm teriakan dan kepanikan memenuhi koridor yang biasanya penuh harapan. Tim penyelamat dan militer segera menutup area, mencari korban di bawah puing. Serangan ini menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan, bahkan di pusat kesehatan. Satu rudal, saat tegi, beperversion de Be'er Sheva. Iran segera mengklaim serangan, menyatakan target mereka adalah markas intelijen Israel, bukan rumah sakit. Mereka menuduh Israel menempatkan fasilitas militer di dekat infrastruktur sipil, menyalahkan korban sipil pada strategi Israel. Namun dunia meragukan klaim ini. Tanpa bukti, narasi menjadi senjata. Para analis menyoroti risiko menargetkan area padat penduduk dengan rudal balistik. Perdebatan sengit pun muncul, apakah ini kegagalan presisi atau ketidakpedulian? Bagi Iran, ini pembalasan. Bagi dunia, ini tragedi kemanusiaan. Perbedaan antara niat dan akibat semakin kabur di tengah reruntuhan. Pertanyaan utama, siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kehancuran ini? Israel merespons dengan kemarahan. Netanyahu menyebut serangan itu terorisme biadab, dan berjanji Iran akan membayar mahal.
Ia menolak klaim Iran, menegaskan bahwa rumah sakit adalah target sipil, bukan militer. Israel bersiap membalas dengan kekuatan penuh, menggelar opsi militer dan diplomatik. Seluruh spektrum politik Israel bersatu, menuntut respons keras. Dukungan internasional segera digalang, Dewan Keamanan PBB didesak bertindak. Pesan Israel jelas, serangan terhadap Soroka adalah deklarasi perang. Dunia menunggu, tegang, menanti langkah balasan berikutnya. Di balik geopolitik, tragedi manusia terjadi di Soroka. Puluhan tewas dan terluka, pasien, staf, pengunjung, terjebak di reruntuhan. Sayap onkologi dan bedah hancur, peralatan medis jutaan dolar musnah. Rumah sakit lumpuh, pasien kritis dievakuasi, prosedur non-esensial dibatalkan. Kisah perawat, ayah dan pasien kanker menjadi wajah nyata penderitaan. Trauma psikologis membekas, komunitas terguncang. Soroka adalah pusat trauma utama. Kehilangan fungsinya menciptakan krisis medis nasional. Pemulihan akan lama dan mahal. Luka kemanusiaan lebih dalam dari sekadar kerusakan fisik. Satu rudal, ribuan kehidupan berubah selamanya. Serangan ke Soroka, sebuah fasilitas medis yang seharusnya menjadi tempat aman bagi yang terluka dan sakit, tak lepas dari konteks konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Konflik ini, dengan segala kompleksitas dan sejarahnya, telah lama menjadi sumber ketegangan dan kekerasan. Terutama di Gaza, sebuah wilayah yang telah lama menderita akibat blokade dan konflik bersenjata yang berulang. Situasi di Gaza sangat memprihatinkan, dengan infrastruktur yang hancur dan akses terbatas ke kebutuhan dasar. Israel kerap membenarkan serangan ke rumah sakit di Gaza dengan alasan militer, mengklaim bahwa fasilitas tersebut digunakan oleh kelompok militan sebagai tempat persembunyian atau pusat komando. Klaim ini seringkali sulit diverifikasi secara independen, mirip klaim Iran kini yang juga menuduh Israel menggunakan fasilitas sipil untuk tujuan militer. Tuduhan semacam ini menambah lapisan kompleksitas pada konflik dan mempersulit upaya untuk mencapai solusi damai. WHO mencatat ratusan serangan ke fasilitas kesehatan di Gaza selama bertahun-tahun, sebuah bukti nyata di dampak konflik terhadap sistem perawatan kesehatan. Serangan-serangan ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga menghambat kemampuan petugas medis untuk memberikan perawatan yang menyelamatkan jiwa. Akibatnya, ribuan korban jiwa berjatuhan, tidak hanya akibat pertempuran langsung, tetapi juga karena kurangnya akses ke perawatan medis yang memadai. Situasi ini menciptakan lingkaran setan penderitaan dan keputusasaan, dan sistem medis di ambang kehancuran, tidak mampu lagi mengatasi masuknya pasien yang terus meningkat. Kekurangan obat-obatan, peralatan, dan staf medis semakin memperburuk situasi. Narasi terpolarisasi bagi dunia Arab, kecaman terhadap Israel, seringkali dianggap munafik, mengingat dukungan yang diberikan oleh beberapa negara Barat kepada Israel. Persepsi ini memperkuat sentimen anti-Barat dan memperburuk ketegangan regional. Bagi Israel, serangan Iran adalah agresi murni yang tidak dapat ditoleransi. Sebuah pelanggaran terhadap kedaulatan dan keamanan nasional mereka. Pemerintah Israel bertekad untuk mempertahankan diri dan melindungi warganya dari ancaman eksternal. Standar ganda dan propaganda memperkeruh perdebatan, membuat sulit untuk membedakan antara fakta dan fiksi. Media seringkali digunakan sebagai alat untuk memanipulasi opini publik dan membenarkan tindakan kekerasan. Hukum perang ditafsirkan berbeda, tergantung siapa yang memegang senjata dan kepentingan politik yang terlibat. Interpretasi yang berbeda ini seringkali digunakan untuk menghindari tanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter internasional. Penderitaan sipil seringkali menjadi alat narasi, bukan sekadar tragedi kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan bantuan segera. Kisah-kisah korban sipil digunakan untuk memobilisasi dukungan publik dan membenarkan tindakan militer. Konflik ini menyoroti betapa mudahnya kemanusiaan dikorbankan dalam perang, dan betapa pentingnya untuk menegakkan hukum humaniter internasional, dan melindungi warga sipil dari dampak kekerasan. Perdamaian sejati hanya dapat dicapai melalui dialog, kompromi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dunia bereaksi cepat. AS mengecam Iran dan menjanjikan dukungan penuh untuk Israel. Rusia menyerukan pengekangan, memperingatkan bahaya eskalasi. Korea Utara memuji Iran, memperkuat blok anti-Barat. Khamenei menegaskan Iran tak gentar, siap membalas jika diserang. Eropa dan PBB mengutuk serangan, tapi juga mendesak Israel menahan diri. Seruan penyelidikan independen mengemuka, tapi konsensus global sulit tercapai. Setiap negara menafsirkan krisis sesuai kepentingan dan aliansi masing-masing.
Serangan ke Soroka mendorong Iran dan Israel ke tepi perang terbuka. Risiko spiral eskalasi nyata, setiap aksi bisa memicu reaksi lebih besar. AS kemungkinan terlibat jika konflik meluas, sementara Iran punya jaringan proksi siap bergerak. Potensi perang regional mengancam ekonomi global, terutama jika Selat Hormuz terganggu. Harga minyak bisa melonjak, resesi global mengintai. Ancaman senjata non-konvensional, bahkan nuklir, tak bisa diabaikan. Dunia menahan napas, berharap diplomasi bisa menahan laju kehancuran. Ambang batas telah dilewati, konsekuensi kini tak terelakkan. Saat reruntuhan masih dibersihkan, puing-puing kehidupan yang hancur berserakan di mana-mana. Tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk mencari tanda-tanda kehidupan di tengah reruntuhan. Debu dan asap masih mengepul, menjadi saksi bisu dari dahsyatnya kejadian yang baru saja berlalu. Dunia dihadapkan pada persimpangan jalan yang krusial. Sebuah pilihan besar membentang di hadapan kita. Deeskalasi, sebuah upaya untuk meredakan ketegangan, membangun jembatan dialog, dan mencari solusi damai atau kehancuran. Sebuah jurang yang menganga, siap menelan peradaban dalam kobaran api peperangan dan permusuhan abadi. Serangan ke rumah sakit, sebuah tindakan yang melanggar semua konvensi dan norma kemanusiaan, menyoroti rapuhnya norma kemanusiaan di tengah konflik. Tempat yang seharusnya menjadi perlindungan bagi yang sakit dan terluka, justru menjadi sasaran kekerasan yang tak terperi. Bantuan kemanusiaan terhambat, menambah penderitaan para korban. Komunitas internasional harus memilih sebuah pilihan yang akan menentukan arah peradaban, menenangkan situasi, meredam emosi yang membara, dan mengedepankan diplomasi sebagai jalan keluar, atau menambah api dengan retorika dan senjata, memperkeruh suasana, memicu eskalasi yang tak terkendali, dan menyeret dunia ke dalam pusaran konflik yang lebih dalam. PBB dan lembaga global diuji efektivitasnya, kredibilitasnya dipertaruhkan. Seringkali terhambat perpecahan politik. Kepentingan nasional yang sempit mengalahkan kepentingan bersama, melumpuhkan upaya perdamaian dan resolusi konflik. Pertanyaan moral dan hukum muncul, sebuah dilema yang menghantui nurani kemanusiaan. Siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi? Siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan? Dan bagaimana menegakkan keadilan bagi para korban? Bagaimana memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak lolos dari hukuman? Tanpa akuntabilitas, tanpa pertanggungjawaban yang jelas, siklus kekerasan akan terus berulang, menciptakan luka yang tak kunjung sembuh dan dendam yang membara. Korban sipil terus berjatuhan, nyawa-nyawa tak berdosa melayang sia-sia, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan orang-orang terkasih. Pilihan di Beersheba akan menentukan masa depan stabilitas kawasan dan dunia. Keputusan yang diambil hari ini akan membentuk realitas esok hari. Akankah kita memilih empati dan perdamaian, membangun jembatan persahabatan dan kerjasama, mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan, atau membiarkan kebencian memimpin jalan, membiarkan prasangka dan permusuhan menguasai hati kita, dan menghancurkan harapan akan masa depan yang lebih baik?